Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Sumba Tengah dan Maumere, Nusa Tenggara Timur pada 23 Februari lalu disambut antusias oleh warga setempat. Meski sudah dihimbau untuk tidak menimbulkan kerumunan, namun warga tetap berkumpul karena ingin melihat Presiden secara lebih dekat. Presiden Joko Widodo pun akhirnya menyapa melalui atap mobil sambil menghimbau masyarakat tetap menaati protokol kesehatan serta menggunakan masker. Warga setempat menilai kehadiran Presiden Joko Widodo dalam meninjau langsung lumbung pangan dan bendungan ini menjadi sebuah harapan baru berkembangnya sarana dan prasarana di wilayah Sumba Tengah dan NTT. Namun di sisi lain kerumunan ini menuai perhatian di sebagian kelompok masyarakat. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir bersama kami di studio pakar hukum Profesor Dr. Agus Surono SH.MH. Selamat sore Prof. Agus. Selamat sore Mbak. Ya Prof, kalau kita lihat beberapa waktu lalu kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke NTT tepatnya di Maumere ini menimbulkan antusias yang tinggi dari masyarakat terkait dengan kehadiran Presiden Jokowi. Prof melihatnya seperti apa? Ya, saya kira kan ini kan bagian dari antusiasme masyarakat ya. Masyarakat tentu ingin melihat secara langsung, ingin berkomunikasi secara langsung kepada pimpinannya yang tentu jarang terjadi begitu. Akhirnya kemudian masyarakat kan ingin secara langsung dan ini spontan kan kejadiannya seperti itu. Artinya hal yang saya kira harus direspon positif bahwa masyarakat antusias kehadiran Presiden ini tentu akan membawa perubahan di kedua daerah tersebut. Ya, namun meski sudah diperingatkan untuk tidak menimbulkan kerumunan, tetapi warga tetap saja antusias begitu. Dan di sini Presiden Joko Widodo memang datang dan juga menuju ke tempat lokasi peresmian begitu. Tapi warga sudah ada di sana, secara banyak warga yang berkerumun untuk menyaksikan langsung. Nah, kalau Prof. Agus melihatnya seperti apa? Ya, tentu kan ini hal yang saya kira ya tadi saya sampaikan bahwa masyarakat tentu akan melihat secara langsung bahwa ini momentum yang mungkin tidak akan terulang lagi begitu ya, sehingga masyarakat berbondong-bondong ya secara spontan sebenarnya ini untuk melihat langsung Presiden mengunjungi daerahnya dan ini akan membawa perubahan tentu di daerah yang bersangkutan begitu. Nah, lalu dari kerumunan tentu saya pikir tidak harus dibedakan bahwa ini kan masyarakat datang itu secara spontan kan. Tidak ada undangan yang secara resmi, kemudian undangan secara khusus begitu untuk mengundang masyarakat. Tapi yang jelas Presiden juga menyapa masyarakat dan kemudian tetap menginginkan supaya masyarakat memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker dan seterusnya. Ya, Presiden juga sempat menyapa warga dan kemudian mengingatkan untuk menggunakan masker dan juga menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Nah, ini publik sempat membandingkan kerumunan yang terjadi di Maumere dengan di Petamburan Jakarta. Kalau Prof melihatnya seperti apa? Ya, ini hal yang berbeda begitu ya. Jadi kalau di Maumere ini kan sebenarnya kan spontan. Ya, tidak ada kalau dalam bahasa hukum pidana itu tidak ada yang namanya satu unsur kesalahan, tidak ada yang namanya unsur melawan hukum. Yang berbeda yang peristiwa yang terjadi di Petamburan gitu. Nah, kalau Petamburan itu kan terjadi diawali dengan adanya suatu ajakan, ya undangan secara khusus, kemudian terjadi peristiwa di Petamburan itu kan ada sebabnya, sebab ajakan, sebab undangan secara resmi yang didahului oleh peristiwa yang terjadi di Tebet begitu. Nah, ini yang tentu harus dibedakan, dibedakan dan konsekuensi hukumnya tentu berbeda antara peristiwa yang di Maumere dengan peristiwa yang ada di Petamburan. Baik, jadi bisa dijelaskan sekali lagi bahwa kalau yang di Petamburan ini kan adanya ajakan ya Prof, undangan seperti itu. Sementara di Maumere terjadi secara spontan atas dasar antusias masyarakat walaupun sebelumnya juga sudah diperingatkan. Betul. Nah, kalau dari aspek hukumnya, Prof melihatnya bagaimana? Ya, pertama tadi saya sampaikan bahwa di Maumere itu tidak ada yang namanya unsur kesalahan, tidak ada yang namanya unsur melawan hukum, sehingga yang peristiwa yang terjadi di Maumere itu tidak bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana begitu ya. Tapi berbeda dengan kalau yang peristiwa yang terjadi di Petamburan, karena ada unsur kesalahannya ya. Ada offsetnya, offset itu kesengajaan begitu, dan kemudian ada perbuatan unsur melawan hukumnya ada.
Nah, ini yang membedakan antara peristiwa yang di Momere dengan peristiwa yang terjadi di Petamburan gitu. Baik, selain itu apalagi Prof yang mungkin ingin dijelaskan dari mungkin aspek kerumunannya dan sisi hukumnya agar masyarakat kita ini lebih paham betul begitu bahwa memang kedua sisi ini tuh berbeda. Ya. Kalau saya bisa bandingkan begini, dari yang di Momere jelas itu karena tidak ada unsur kesalahan, tidak ada unsur melawan hukum, maka ini nggak bisa dikualifikasi sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan yang terjadi di Petamburan itu ada suatu ajakan, ada suatu ajakan untuk melakukan suatu kerumunan yang terjadi di Petamburan yang akhirnya kemudian ini kan melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan gitu. Tapi hadirnya kerumunan massa itu yang di Petamburan itu kan karena adanya suatu ajakan tadi. Ya, artinya kalau ada suatu ajakan yang kemudian disengaja, maka ini kemudian bisa kita dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang kemudian melanggar ketentuan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan khususnya di dalam pasal 93-nya. Ya, 93 jelas normanya itu jelas bahwa tidak boleh kemudian melakukan satu kerumunan ya atau menghalang-halangi adanya satu tindakan-tindakan tertentu ya untuk kemudian menjaga kekarantinaan kesehatan ini benar-benar bisa terjamin dengan baik. Karena pada waktu situasi yang terjadi di Petamburan itu kan DKI itu masih dalam kondisi yang PSBB begitu ya. Nah, ini juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dan ini ternyata kalau kita bandingkan dengan yang ada di Momere itu kan berbeda. Ya, di Momere itu sangat berbeda sekali dan itu dilakukan secara spontan oleh masyarakat tanpa adanya suatu ajakan. Ya, ini yang jadi harus diperhatikan oleh masyarakat yang membedakan antara peristiwa yang terjadi di Momere dengan peristiwa yang terjadi di Petamburan itu sesuatu hal yang berbeda, ya tidak ada ajakan sama sekali kan gitu. Semakin menarik tentunya untuk dimengerti masyarakat bahwa undang-undangnya juga sudah tertuang tentang kekarantinaan kesehatan, normanya juga sudah ada. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Prof. Agus. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Newsline masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa, dan masih bersama dengan pakar hukum Profesor Dr. Agus Surono. Prof. Agus, tadi kita sudah membahas terkait dengan perbedaan yang sangat signifikan antara kerumunan yang terjadi di Maumere NTT dengan yang terjadi di Petamburan Jakarta. Namun dari aspek hukumnya menyampaikan bahwa kerumunan Presiden Joko Widodo ini terjadi tanpa unsur kesengajaan dan spontan sehingga tidak memiliki basis elementer peristiwa pidana. Nah, mungkin bisa Anda jelaskan. Ya, jadi kalau di dalam satu peristiwa pidana atau perbuatan pidana ya di dalam khasanah hukum pidana itu agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu harus ada paling tidak ada syarat yang paling prinsipil. Satu adalah adanya suatu yang disebut dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan di sini adalah yang namanya offset atau kesengajaan. Ini tidak ada ya karena tadi dilakukan secara spontanitas begitu. Kemudian yang kedua adalah melawan hukum, unsur melawan hukum. Nah, karena di peristiwa yang terjadi di Momere itu tidak ada dua unsur itu, maka ini tidak bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana. Ya, nah berbeda dengan yang di tempat lain begitu. Saya kira banyak proses-proses atau peristiwa-peristiwa hukum yang memang kemudian unsur kesengajaannya ada, kemudian unsur melawan hukumnya ada, dan kemudian ada alasan yang cukup untuk kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, yang terjadi di Momere ini bukanlah sebagaimana yang tadi saya sampaikan dengan perbuatan pidana. Artinya, karena ini bukan merupakan satu perbuatan pidana, maka tidak perlu kemudian ditindaklanjuti begitu. Dalam hukum acara pidana ya, tadi yang kita bicarakan di hukum pidana materialnya, hukum pidana. Nah, hukum acara pidana itu kalau ternyata bahwa dalam satu peristiwa hukum, peristiwa pidana itu bukan merupakan satu tindak pidana, maka tidak bisa kemudian ditingkatkan, ditindaklanjuti dalam tahapan penyidikan. Nah, ini yang perlu dimengerti dan perlu diketahui oleh masyarakat lain. Mengapa kemudian laporan dari masyarakat ini tidak dilanjuti atau tidak dikeluarkannya laporan polisi? Betul. Prof, silakan dijelaskan, Prof. Jadi begini, kan tentu aparat kepolisian itu mempunyai hak subjektif ya,
Nah, hak subjektif untuk memproses lebih lanjut ataukah tidak. Ya, apa kemudian yang dijadikan sebagai pijakan atau patokan untuk kemudian meningkatkan bahwa suatu peristiwa pidana atau bukan kemudian itu bisa dihentikan atau tidak, itu tentu adanya pertama karena tadi bukan merupakan suatu peristiwa pidana, ya tidak perlu ada proses penyidikan begitu. Kecuali kalau kemudian itu ada malah merupakan suatu peristiwa pidana, baru kemudian ditingkatkan dalam tahap penyidikan. Itu pun nanti bisa saja dihentikan kalau ternyata tidak cukup bukti. Nah, ini yang terjadi di Maumere ini kan, ini bukan merupakan peristiwa pidana, karena tidak ada unsur kesalahan yang dalam hal ini adalah kesengajaan, bukan ada unsur melawan hukumnya, maka ya ini bukanlah merupakan satu peristiwa pidana. Bagaimana mau ditindaklanjuti? Kira-kira begitu kan? Maka tidak bisa ditindaklanjuti. Ya, tidak ditindaklanjuti. Itu tadi ya, Prof. Oke. Banyak masyarakat kita seakan melihat sesuatu ini dari luarnya saja, dari kulitnya saja, tanpa melihat bagaimana isi dalamnya. Termasuk juga dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada begitu. Begitupun dengan Presiden Joko Widodo berkerumung, langsunglah mungkin muncul asumsi-asumsi sendiri. Nah, ini apa yang ingin Prof sampaikan terkait jangan masyarakat kita mudah termakan hoax seperti itu, Prof? Ya, saya pertama begini, saya selalu sampaikan karena sebagai pengamat hukum dalam hal ini hukum pidana begitu ya, saya selalu menyampaikan bahwa kita harus pinter untuk menyaring informasi-informasi yang berdasarkan fakta-fakta. Kalau tidak berdasarkan fakta, jangan ditambahin, jangan dikurangin lah, kira-kira begitu. Fakta itu tidak bisa berubah. Fakta itu tidak bisa berubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi karena apa adanya. Kalau memang di dalam kerumunan itu tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur melawan hukum, maka ini ya tidak bisa kemudian dibawa ke ranah pidana begitu. Kecuali kalau memang ada unsur kesengajaannya, ada unsur melawan hukumnya, ya kerumunan itu yang kemudian melanggar norma yang ada di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, baru ini bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum pidana. Saya kira ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak semua ya kerumunan itu kemudian berujung kepada pidana. Ya, apalagi yang paling penting adalah tadi tidak ada kesengajaan, tidak ada melawan hukum, maka tidak bisa kemudian ini diproses dalam untuk diproses lebih lanjut di dalam hukum pidana. Ya, ini terus perlu dimengerti dan perlu digaungkan kembali kepada masyarakat begitu. Jangan sampai menarik hipotesa yang tidak tidak merata begitu sehingga akhirnya tidak bisa menarik kesimpulan ya, Prof ya. Ya, jadi gini, kadang-kadang kan masyarakat itu tidak membaca, tidak mendengar, secara utuh ya informasi itu. Jadi hanya sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal yang akhirnya kemudian menyimpulkan gitu. Padahal tidak boleh di dalam hukum itu seperti itu. Apalagi ini dalam ranahnya hukum pidana gitu. Hukum pidana itu harus didasarkan pada fakta hukumnya seperti apa. Baru kemudian dari fakta hukum itu baru dicocokkan bahwa apakah ada hal-hal yang ini bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana. Kalau tidak, ya tidak bisa kemudian diproses hukum, kira-kira begitu. Kalau Prof sendiri melihat pandangan masyarakat yang salah tentang hal ini itu seperti apa sih, Prof? Gini, masyarakat memang perlu kita berikan satu pencerahan, ya. Masyarakat perlu kita berikan pencerahan, makanya saya sebagai akademisi ya selalu saya sampaikan kepada masyarakat melalui mahasiswa-mahasiswa saya begitu ya, saya sampaikan dalam Anda mendapatkan informasi, dalam Anda menggunakan medsos itu tolong gunakanlah secara bijak. Jangan sampai kemudian ini hal-hal yang disampaikan belum diverifikasi dengan baik ya berdasarkan fakta dan seterusnya, kemudian sudah Anda share. Ini tentu ada konsekuensinya begitu. Apalagi kan kita kemarin ada juga yang kaitannya dengan undang-undang ITE begitu kan. Nah, ini jangan sampai hal seperti itu. Saya kira ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih bijak lagi, terutama dalam menerima informasi-informasi, dalam menggunakan medsos dan seterusnya itu supaya tidak menimbulkan hal-hal gesekan-gesekan di masyarakat yang tidak perlu. Betul. Kita masih banyak PR ke depan ini, terutama sekarang ini menghadapi situasi pandemi. Bagaimana kita mendorong pemerintah supaya vaksin ini segera bisa diselesaikan ya untuk semua lapisan masyarakat. Kebetulan saya juga belum dapat giliran, insya Allah saya sudah mendaftar, tinggal dapat waktunya. Ini yang harus kita dorong gitu. Karena ini yang lebih penting dalam rangka menatap Indonesia
yang lebih maju, Indonesia ke depan, Indonesia 2024, Indonesia 2045. Inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi selain tadi terkait dengan etika bermedia sosial yang baik dan benar, mungkin apalagi yang ingin Prof sampaikan untuk bisa memilah informasi dan juga bisa menyaring sesuai dengan data dan fakta yang ada. Ya, tentu saya menyampaikan begini. Media digital atau medsos dan segala macamnya itu kan adalah sesuatu yang alat yang baik ya untuk menyampaikan hal-hal yang positif ya dalam rangka untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bukan justru digunakan sebaliknya begitu. Oleh karena itu ya saya sendiri mengajak para masyarakat atau publik ya untuk lebih aware lah terhadap hal ini. Jangan sampai kemudian penggunaan media sosial yang sekarang ini ya marak saya kira itu akhirnya kemudian kontraproduktif. Sebagaimana tujuan awal sebenarnya media sosial ini kan digunakan untuk hal-hal yang positif tentu. Gitu. Baik Prof, nanti kita akan kembali mengingatkan kepada masyarakat tentunya dari aspek hukumnya ini agar lebih dimengerti lagi kasus peristiwanya ini sebetulnya seperti apa agar tidak salah kaprah begitu. Nanti kita akan membahas di segmen berikutnya. Prof Agus tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa dan masih bersama dengan Prof Agus di sini. Tadi kita sudah jabarkan ya secara signifikan bagaimana sih perbedaan kerumunan yang terjadi di Maumere NTT dengan yang terjadi di Petamburan Jakarta Barat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Prof bagi pemirsa yang mungkin belum menyimak seperti itu. Ini mengapa polisi tidak membuat laporan dan apa yang menjadi tanggapan Prof seperti apa nih Prof terkait dengan hal ini? Kasus Maumere ini kasus Maumere. Jadi kasus Maumere ini pertama jelas tidak ada unsur kesalahannya. Oke. Yang kedua tidak ada unsur melawan hukumnya. Ya, unsur kesalahan di sini dimaksudkan adalah offset atau kesengajaan. Karena dua unsur itu tidak ada, maka kemudian itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Kenapa? Karena ini bukan merupakan satu peristiwa pidana atau bukan merupakan satu perbuatan pidana. Ya. Nah, berbeda dengan yang di Petamburan begitu. Yang di Petamburan jelas ada norma yang dilanggar di sana. Ya, kerumunan yang terjadi di Petamburan itu ada beberapa ketentuan yang dilanggar yang kalau khusus mengenai Undang-Undang Karantinaan Kesehatan itu ada di dalam pasal 93. Ya, 93 yang normanya itu tentu melanggar atau kaitannya dengan pasal 9 ayat 1-nya. Di mana ancaman pidananya di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan pasal 93 itu maksimal 1 tahun begitu ya, maksimal 1 tahun. Nah, oleh karenanya maka ini tentu berbeda dengan yang terjadi di Maumere gitu ya. Kalau yang di Petamburan kan jelas ini memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti misalkan tadi saya katakan ada unsur kesengajaan ya kan, mengajak, mengundang supaya orang datang ke Petamburan ya, terjadi suatu kerumunan dan seterusnya. Nah, ini bisa dikualifikasi melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan khususnya pasal 93 tadi. Pasal 93 sanksi-sanksinya juga sanksinya juga jelas, ada sanksinya, ancaman pidananya maksimal 1 tahun begitu kan. Nah, ini pasti ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dalam ini adalah kepolisian. Nah, kalau yang di Maumere kan ini bukan merupakan satu peristiwa pidana, bukan merupakan suatu perbuatan pidana, ya tentu tidak bisa ditindaklanjuti, diproses lebih lanjut begitu. Baik, itu dari aspek hukumnya sudah sangat jelas ya, semua tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, harapan Prof untuk masyarakat seperti apa Prof agar jangan mudah tersulut gitu ya dengan informasi-informasi yang tidak jelas, fakta-faktanya belum dicek and cross check lagi seperti itu. Bagaimana terutama terkait dengan pandangan masyarakat mengenai kerumunan yang terjadi di Maumere NTT. Ya, gini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kerumunan di Maumere NTT ini adalah merupakan sesuatu yang dilakukan secara spontan, ya, tidak disengaja, ya, artinya ini spontanitas betul, dan ini bukan merupakan satu tindak pidana, maka sudahlah selesai sampai di sini, tidak perlu kita perdebatkan lagi soal hal ini. Saya kira mengenai soal ini ditindaklanjuti atau tidak itu menjadi kewenangan dari aparat kepolisian untuk tidak menindaklanjuti karena ini bukan merupakan satu tindak pidana. Kita fokus saja kepada hal yang lainnya begitu ya.
saat ini kita bagaimana pemerintah atau kita sebagai warga masyarakat mendorong supaya penyelesaian pelaksanaan vaksinasi ini kepada seluruh masyarakat ini bisa benar-benar dilaksanakan dalam jangka waktu yang sesuai dengan target-target yang dilakukan pemerintah begitu. Nah, ini yang kita harus dorong. Mari kita bijak juga dalam menggunakan berbagai medsos begitu ya, sehingga ini bisa benar-benar bisa kondusif ya kondisinya begitu ya, dan kemudian mari kita sama-sama melanjutkan kegiatan-kegiatan yang positif ya kan, dalam rangka untuk menghadapi Indonesia lebih maju lagi. Maju lagi. Prof, ini kan banyak juga ya terjadi di sejumlah daerah terkait kerumunan, katakanlah kerumunan yang disengaja misalkan seperti itu. Tadi kalau Prof bilang sudah tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tetapi sebetulnya sanksi untuk kerumunan ini diberikan kepada pihak penyelenggara saja atau para peserta kerumunan juga bisa mendapatkan sanksinya sih, Prof? Ya. Kalau di dalam hukum itu ada hubungan kausalitas, ya, ada sebab akibat. Kemudian ada yang namanya unsur penyertaan tindak pidana. Ya, jadi di dalam konstruksi pasal 55 ya, 55 ayat 1 ke 1 itu ada yang namanya mereka yang menyuruh melakukan ya terjadinya kerumunan ya, sengaja melakukan, kemudian mereka yang melakukan kerumunan, bahkan mereka yang turut serta melakukan kerumunan tapi dilakukan dengan sengaja, maka ini bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana. Tapi kalau tidak, yang tidak bisa begitu. Baik, ini perlu dicatat ya, dan juga menjadi perhatian masyarakat bahwa saat ini kita masih berada dalam situasi di tengah pandemi. Begitu, masih menantikan untuk proses selanjutnya. Mungkin ada harapan dan pesan yang ingin Prof sampaikan? Ya, sekali lagi saya mengharapkan bahwa mari kita merespon ini semua dengan mentaati nasihat Ibu, saya kira ya, menjaga menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan-kerumunan, sehingga kita semua benar-benar bisa dalam kondisi yang sehat, kita bisa beraktivitas kembali ya kan, menghadapi aktivitas yang normal kembali, meskipun ini perlu proses, perlu penyesuaian, tapi insya Allah kita akan mengarah ke sana. Amin. Nah, Prof, sekali lagi Prof, singkat saja apa yang ingin Prof sampaikan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Ya, tentu kita harus bijak ya, kemudian yang kedua kita harus cek lagi ya fakta seperti apa, dan ini berbeda, kemudian dalam kita menyikapi kondisi yang ada ini harus benar-benar dengan cara yang hati-hati, tanpa kemudian kita menimbulkan sesuatu yang tidak perlu, yang akhirnya kemudian menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Baik, Prof Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline kali ini. Semoga juga ini bisa mengedukasi dan juga bisa bermanfaat bagi pemirsa. Dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Prof Agus tadi, kita bisa mengetahui ya apa yang terjadi sebenarnya di NTT saat kunjungan kepresidenan berlangsung, yang secara hukum ternyata tidak memiliki basis elementer adanya peristiwa pidana. Kerumunan terjadi secara spontan dan tanpa undangan. Pemirsa, saya Nela Husna, tetaplah bersama kami di Metro TV. Usai Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, Newsline Bisnis akan hadir untuk Anda.